25 Mei dini hari, kami meninggalkan Bandung menuju Batu Karas. Sebuah perjalanan panjang bukan untuk liburan, tapi untuk mengungkapkan kebenaran yang tertunda. Di balik gelombang pantai dan bisik angin malam, menyimpan cerita yang belum selesai. Sebuah investigasi yang menuntut jawaban atas satu pertanyaan penting. Milik siapa sekarang? Setelah menempuh perjalanan semalaman, kami akhirnya tiba di Batu Karas. Tanpa membuang waktu, langkah pertama kami arahkan ke kantor desa. Di sanalah kami berharap menemukan petunjuk awal, lembar demi lembar data, jejak administratif, dan mungkin jawaban dan teka-teki yang selama ini menggantung. Provinsi. Jadi mungkin lebih ke banyak orang yang penasaran. Jadi memang tahun ini awal-awal tahun ini banyak peminatnya ke Batu Karas, banyak pengunjungnya karena memang banyak bangunan yang baru, baik itu dari fasilitas pantai, terus pertokoan juga banyak yang ditata gitu, yang awalnya di mana saja ya Pak ya, di parkirannya juga sembarangan, jadi sekarang tertata pertokoan gitu, lebih ke penataan dari bantuan keuangan provinsi. Jadi ada kolaborasi antara pemerintah provinsi dan desa. Iya, seperti itu. Ketika sekarang pembangunan ini secara progresif, maksudnya baik banget ya untuk perkembangan Batu Karas ini, karena juga ini juga bisa meningkatkan UMKM di sini gitu kan. Nah, pengen tahu pelibatan masyarakat di sini tuh dalam pembangunan pemanfaatannya maksudnya. Ya, pemanfaatan dilibatkan secara penuh atau kayak kadang susah nih si warganya tuh untuk yang tadi kata ibu toko-toko doang, yang gini doang. Di petanya Maksudnya toko-toko itu kan warung-warung yang ada di Lembang Pari kan ditata, dimanfaatkan itu oleh masyarakat setempat. Jadi sebelumnya juga dikumpulkan dulu ya Pak ya, disosialisasikan. Iya. Jadi pemanfaatannya memang sangat dirasakan oleh masyarakat. Kebetulan warung-warung, istilahnya warung-warung itu lebih tertata, lebih emang sebelum juga dilibatkan dulu gitu, masyarakat setempat dimanfaatkannya. Namun, dari percakapan di kantor desa, kami sadar masih ada celah yang belum terjawab. Untuk memahami lebih dalam, kami perlu mendengar langsung dari mereka yang hidup dan bertahan di tengah denyut Batu Karas. Para pemilik usaha lokal yang menyimpan cerita, pengalaman, dan mungkin potongan kebenaran yang selama ini luput dari pandangan banyak orang. Tahun 2019 ada ya? 2019, sebelumnya nggak di sini, sebelumnya di sana. Pindah ke sini, punya usaha sendiri. Cenderung ya, soalnya kita dulunya sih rame, cuman kepotong corona tuh dari ya, COVID itu lama itu pulihnya, mungkin ada baru 2 tahun pulih ya itu setahun terakhir sekarang mungkin. Paling hari Jumat Sabtu Minggu baru rame. Biasanya kita di sini punya kalau usaha di sini biasanya bukanya Jumat Sabtu Minggu, soalnya kita ngandelin wisata-wisata yang datang. Kalau hari-hari biasa ya kita kayak biasa tutup aja gitu. Soalnya kalau yang ngandelin turis juga kayak bule-bule kayak gitu, kadang ada yang datang kita baru buka gitu di hari-hari tertentu. Beda jauh. Jadi mereka punya brand sendiri gitu, dibandingkan kita kan masih ya kayak merakyat lah gitu, harganya beda-beda sama yang punya brand. Udah lama, kalau tinggal di sini mah udah hampir 17-18 tahun. Semakin rame, alhamdulillah. Jadi sembako lumayan gitu, yang ke warung banyak, soalnya kan bukan lokal, jadi banyak tamu dari wisatawan dari luar gitu belanja. Saya makan mayoritas di sini nelayan ya. Jadi saya bukan jualan sembako doang, jadi ada alat-alat nelayan gitu.
seperti pancing, Pancing, ya. jaring gitu di samping. Jadi bukan alat sembako doang gitu. Ya sama-sama pengen laku gitu, laku terus wisatanya makin banyak gitu. Jadi kan nggak ngandelin lokal gitu maksudnya. Tidak. Karena selalu ramai ya Bu ya. Ya alhamdulillah selalu ramai. Karena walaupun nggak ada tamu, nggak ada wisatawan kan setidaknya lokal. Warga lokal ya, Bu. Warga lokal gitu. Pertamanya tantangannya modal. Modal kan harus berputar. Iya. Modal. Tapi kan yang ke warung nggak semua cash maksudnya gitu. Oh, ini mah dari usaha sendiri, jadi nggak ada yang ngasih. Semoga berkembang lebih baik gitu. Jadi lebih mudah. Itu aja. Berarti kalau misalnya masing-masing itu berarti ketika ada pembangunan hotel, pembangunan villa resort gitu, apakah warga lokalnya juga ada diikut sertakan atau misalnya dipekerjakan atau di mediasi atau disilaturahmikan atau enggak masing-masing gitu? Ada. Oh, ada. Iya ada. Berarti adanya teh gimana teh? Dalam bentuk gimana? Pegawai kan kalau bikin bangunan yang kerjanya orang sini gitu. Oh, berarti ini teh yang punyanya orang sini atau bukan? Orang sini. Orang sini. Iya, saudara saya lah. Oh, Saudara saya. mohon berarti ini juga restoran ini mah yang punya lokal. Gitu? Iya lokal. Apakah pembangunan ini milik semua atau hanya segelintir? Apakah suara warga cukup kuat melawan suara modal? Dan siapa yang benar-benar diuntungkan dari wajah baru Batu Karas ini? Batu Karas tetap cantik, tetap memanggil para pelancong. Tapi kecantikan itu tak boleh dibangun di atas penghapusan jejak warga. Karena pantai ini hanya soal ombak, tapi juga soal orang-orang yang sejak lama tinggal dan menjaga sebelum kita semua datang. Saya berharap dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan tersebut efeknya tidak terlalu besar merugikan masyarakat, walaupun ya bisa dibilang sudah mulai terasa seperti banyaknya investor yang ada di sini, investor sektor pariwisata. Mereka biasanya mengincar lahan yang memang potensi untuk dijadikan lahan usaha di sektor wisata. Otomatis bila mana di sini ada lahan yang memang potensi, mereka dengan berapapun berani beli. Masyarakat ini mungkin dampak ekonominya luar biasa, kan harga tanah mungkin berapa lah, bisa menjadi beberapa kali lipat, tapi dampak jangka panjangnya mereka kehilangan aset yang memang sangat berharga. Kita harus menjamin keamanan wisatawan dari bencana, walaupun bencana kan tidak bisa ditolak juga, tapi minimal pengetahuan masyarakat bila mana kejadian bencana bisa menyelamatkan dirinya dan wisatawan. Mungkin Pak, atur nuhun kesadayana, atur nuhun sampai mudah-mudahan ke ayo kegiatan sana sendiri. Amin. Tak hanya dari warga lokal, kami juga mencari pandangan dari para wisatawan yang datang ke Batu Karas. Mereka yang mungkin melihat tempat ini dengan kacamata yang berbeda, sebagai pelarian, sebagai destinasi, atau justru sebagai saksi bisu atas perubahan yang perlahan terjadi tanpa disadari. For me, about 6 months. 6 months. Yeah. And did you plan more longer or not? My visa is 6 months, so I'm here for 6 Okay. months. How about the rest of you guys? For me, 2 weeks. 2 weeks. And you? I've been here for like 3 weeks. 3 weeks. This trip, I think it's only been a couple times. Days this time, maybe 3 days. Okay, but I come back and forth a lot. I see. I think for me, I had like looked at going to Bali, but was worried about it being really crowded. And like this sounded like it would be a much quieter, smaller town, like slower life, you know. Yeah. And that is appealing. And
that's what it feels like. It's just like a tiny little town, which is nice. It's more good, Yeah, I don't think I would want more. really. I like it like this. Okay, you like it? Quiet. Quiet, Yeah. low key. You know? Yeah. Important between the nature and the facility. Which one do you prefer? A lot of facility like club, nature. nature. I think here is the perfect mix. Really? Yeah, because you still have nice cafes, places where you can eat, Okay. but a lot of nature around. I see. I see. No club. I see. No club. I feel like for me, what I'm actually hoping for is like nothing. I think that like the state that it's in right now is really great, and there are like talks of more flights coming into Sijulang and like things getting built and developed or whatever. And I think that it's at a really nice moment right now. So I think it would be really nice to see almost nothing happen, basically, because as It's it is perfect now here. is super nice. Okay. Yeah. What it is. Yeah, I think people come here because it's quiet. The rest of you is perfect. Yeah, it's pretty perfect. Maybe clean up the beaches a little bit more. I see. And I Any think more you need requests? the bigger club. Oh yeah, a giant club would also be great. I see. So that's it. That's it. Quick interview. I appreciate it a lot, guys. Thank Have you. some fun and enjoy it. Thank you. Thank you so much. Thank